Oke, selamat malam buat Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Wow, 85 kota ya. Luar biasa, orang-orang haus untuk datang kepada Tuhan dan belajar bersama-sama untuk bagaimana mendidik anak dengan benar. Ya, nama saya Sumarno Kosasi bersama istri saya Wun Sun Lan. Ya, kami dikaruniakan 2 anak, yaitu yang pertama Yunike. Ya, sekarang dia 27 tahun dan profesinya dokter. Yang kedua adalah Benayah, 24 tahun. Dan dia adalah seorang musisi, seorang drummer melayani Tuhan. Kami bersyukur kami mendapat kehormatan untuk melayani saudara hari ini. Dan kami senang sekali untuk bisa membagikan bagaimana kami mendidik anak. Lewat suka, duka, lewat hal-hal yang kadang membuat kita bingung, kita cari Tuhan, dan apa yang kami sajikan selama 4 minggu ini, berturut-turut ke depan, lebih tepatnya 5 minggu ya. Ya, saya harap saudara semangat, karena mendidik anak modal pertamanya adalah semangat. Ya, semangat. Yang kedua, saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, waktu ini adalah 2 jam, kita akan mengajar 1 jam, kemudian ada tanya jawab, ya. Tetapi saya berharap Bapak Ibu, kenapa saya sebut Bapak? Kalau ibu-ibu di sampingmu, di rumahmu ada bapak atau suamimu, ajak dia. Karena mendidik anak nggak bisa sendirian. Saya nggak bisa sendirian, saya butuh istri saya. Istri saya tidak bisa sendirian. Ya, dia butuh saya. Karena parenting is a team effort. Parenting itu adalah usaha sebuah tim, yaitu suami istri. Itu hal yang kedua yang saya mau sampaikan, belum terlambat, ajak suamimu hadir, atau ajak istrimu hadir bersama-sama. Kalau perlu, kalau ada orang tuamu, mertuamu, ya, ada bersama saudara, atau juga sustermu, ya, ada, ajak mereka hadir juga. Bersama-sama kita belajar. Oke, kita akan mulai dengan PowerPoint kita yang pertama tentang visi dan misi Parenting Life. Kita bersyukur bahwa kita di-host oleh GKKD Jogja untuk melayani saudara sekalian, tetapi di dalam perjalanan kami membangun pelayanan ini yang kita sebut Parenting Life, ya, kita sudah melihat banyak orang tua berubah, ya, banyak anak juga berubah. Mengapa? Karena visi kita adalah melihat anak saya, anak saudara itu punya karakter yang positif, yang kita sebut karakter ilahi. Tapi bukan hanya itu. Setiap kita sebagai orang tua pengen anak kita melakukan kehendak Tuhan seperti Daud, ya. Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, Alkitab berkata. Tapi bukan hanya itu juga. Ya, juga menjadi orang yang memberkati banyak orang lain, ya. Ya, dia menjadi teladan buat banyak orang. Ya. Jadi saudara, semua ini bisa terjadi kalau orang tua bersedia mengambil tanggung jawab mendidik anak. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kami hari ini melatih saudara dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya, oke. Kita dalam Parenting Life ada beberapa modul. Modul yang saudara ikuti hari ini adalah modul yang ketiga yang disebut Raising Kids, ya, untuk usia 4 sampai 12 tahun. Di mana dalam modul ini kita mengambil waktu sekitar 5 minggu untuk mengcover semua pelajaran yang ada. Jadi saudara, kita ingin saudara menjadi ayah yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi COVID ini, situasi yang tidak jelas ke depan, bagaimana kondisi ekonomi dunia ini, termasuk Indonesia, Tuhan mau engkau dan saya menjadi ayah yang luar biasa, ibu yang luar biasa. Oleh sebab itu dulu kami juga belajar mendidik anak, ya, berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan saja. Tetapi ketika kami sungguh-sungguh belajar mendidik anak dengan benar, ya, apa yang terjadi? Kami sungguh-sungguh menikmati kehadiran anak kita sampai hari ini. Jadi apa yang kita sharingkan adalah salah satu modul di dalam Parenting Life, yaitu modul yang ketiga. Kalau saudara membutuhkan modul lain, misalnya sedang hamil, sudah bisa
ikuti welcoming baby ya. Tentu kelasnya tidak ada online, sudah bisa hubungin Ibu Siana, sudah bisa foto di situ di layar saudara, nomor teleponnya, bisa pesan buku dan juga CD-nya untuk bisa mengikutinya. Demikian juga ada modul yang lain seperti training early childhood dan coaching teens. Dan tak lupa juga ada yang disebut sex education, bagaimana mengajar anak-anak mengerti, memahami pertumbuhan seksualnya, menghindari pornografi, menghindari godaan hawa nafsu anak muda. Saudara, semuanya itu sudah bisa peroleh dan sudah bisa hubungi Ibu Siana. Kalau sudah mau, bisa foto di situ, nomor teleponnya. Nah, hari ini kita akan masuk kepada topik kita hari ini, sekali lagi, 5 minggu berturut-turut. Wow, luar biasa. Judul-judulnya sudah bisa lihat di situ. Ya, hari ini kita mulai dengan judul yang pertama, 8 Juli ini, yaitu perubahan dimulai dari orang tua. Perubahan dimulai dari orang tua. Mengapa topik ini disebut perubahan dimulai dari orang tua? Saudara, kita menyadari sebuah pepatah berkata seperti ini. Kalau buah jatuh, tidak jauh dari pohonnya. Jadi artinya begini, kalau saudara mau anak saudara luar biasa, saudaralah yang luar biasa terlebih dahulu. Kalau saudara mau anak saudara rajin berdoa, papanya harus rajin berdoa dulu. Kalau saudara mau anakmu tidak marah-marah, papa mamanya harus tidak marah-marah terlebih dahulu. Karena anak adalah peniru yang paling hebat. Dia meniru apa yang menjadi perilaku papa mama. Nah, Alkitab berkata apa tentang anak? Ada biblical parenting yang kita mau sampaikan kepada saudara. Artinya, seringkali orang berkata anak itu seperti kertas putih. Tidak benar 100%, walaupun setengahnya benar. Walaupun setengah benar, artinya orang tua yang menulis kertas itu. Tetapi Alkitab berkata bahwa anak yang lucu, waktu dia lahir kan lucu sekali ya. Waktu bayi, ya, apalagi pahanya gemuk, pipinya gemuk, ya, merah-merah, pengen dicubit. Tapi lama-lama kok dia nggak lucu ya. Setelah dia 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun, mulai menunjukkan kenakalannya, mulai menunjukkan egoisnya tanpa diajarkan siapapun. Nah, Alkitab berkata di dalam Roma pasal 3, di situ dikatakan ayat 23 bahwa sebenarnya kita yang lahir di dunia ini termasuk anak-anak telah jatuh dalam dosa. Artinya mereka memiliki tubuh dosa. Artinya mereka hidup di bawah kuasa dosa. Cirinya adalah memang cenderung egois, sehingga anak butuh Yesus. Kita juga butuh Tuhan Yesus supaya berubah. Saya dulu nggak percaya Tuhan Yesus. Saya punya agama lain. Saya percaya banyak jalan ke Roma, banyak jalan ke surga. Yang penting berbuat baik. Tapi saya tahu, saya tidak bisa mengubah hidup saya. Saya tetap membenci orang lain tidak sesuai dengan harapan saya. Saya tetap jatuh dalam dosa. Orang lain tidak tahu, tapi saya tahu. Bagaimana saya berubah? Saya butuh Tuhan yang menyelamatkan saya. Ketika saya percaya Yesus mati di kayu salib buat saya, hidup saya berubah. Luar biasa perubahannya. Sehingga saya sendiri kagum. Tuhan sanggup mengubah saya. Orang pembenci, orang penzina, orang pembohong, Tuhan bisa ubah saya. Dan saya percaya anakmu bisa diubahkan oleh Tuhan juga. Amin, saudara. Anakmu butuh Tuhan, butuh Injil, ya. Dan orang tua kita yang belum percaya Tuhan, kita juga butuh Yesus, karena Yesus mati di kayu salib untuk menembus dosa kita. Yang kedua adalah selain kita butuh Tuhan, butuh keselamatan, kita butuh sebuah kebenaran bahwa orang tua itu adalah wakil Allah. Apa maksudnya wakil Allah? Artinya saudara diberi otoritas, ya, diberi kuasa untuk mendidik anak, dan otoritas itu berasal dari Allah, bukan dari kakek nenek, bukan dari orang tua kita. Nah, ketika sudah tahu saudara adalah wakil Allah, otomatis sudah mulai menyadari fungsi sudah luar biasa. Sudah mewakili Allah untuk mendidik anakmu.
hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Dan apa yang saudara harus lakukan? Nah, hari ini kita akan menolong saudara. Banyak orang tidak mengerti hal ini sehingga dia melalaikan tanggung jawab dia sebagai wakil Allah, sebagai otoritas Allah. Dia tidak mau belajar bagaimana firman Tuhan, bagaimana apa kata Alkitab, cara mendidik anak, sehingga mereka jadi orang tua yang keras, otoriter. Anak marah, anak memberontak. Mereka tidak mengerti bahwa Bapa di surga adalah Bapa yang mengasihi, Bapa yang berkorban terlebih dahulu lewat kematian Yesus. Jadi kita harus mengerti bahwa menjadi orang tua dasarnya adalah Alkitab dulu. Dasarnya adalah Tuhan yang mengubah hidup kita dulu. Oke, saudara, mari kita lanjutkan lebih jauh sesi ini. Istri saya akan banyak share tentang apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya dalam hal mendidik anak. Baik, kita akan memulai dengan sesi ini, yaitu kita mulai dengan bukankah perubahan dimulai dari orang tua? Mari kita melihat sebenarnya kenapa dimulai dari orang tua. Kita akan melihat apa masalah anak dan sesungguhnya apa kebiasaan orang tua yang perlu berubah. Ya, kenapa orang tua berubah? Karena ada masalah anak. Ya, dan masalah anak terjadi karena biasanya ada kebiasaan orang tua yang dibangun. Ya, sehingga anak bermasalah. Ya, terutama anak-anak pra remaja karena kita sedang masuk dalam sebuah segmen mendidik anak yaitu Raising Kids. Mari kita lihat yang pertama, apa masalah anak pada umumnya dewasa ini dan akhir ini yang terjadi. Yang pertama, anak terikat gadget, ya, gadget. Nah, artinya kenapa? Anak kenapa bisa terikat gadget? Nah, orang tua tidak cukup waktu menemani dan mengatur kegiatan anak sehari-hari. Orang tua menjadi contoh buruk dalam penggunaan gadget. Ya, misalnya kalau Anda pulang atau Anda di rumah, bahkan sampai hari ini kalau selama kita ada di rumah lebih banyak, ya apa yang terjadi? Apakah kita pulang kerja kita tidak pernah lepas dari HP kita? Nah, di meja makan Anda pegang apa? HP atau Anda berdialog dengan anak? Ya. Nah, anak yang memberi HP siapa? Orang tua kan? Nah, apakah Anda mengerti waktu Anda memberikan HP itu atau memberikan mereka laptop? Apakah Anda mengerti bahayanya Anda melihat ke depan atau tidak? Jadi melihat masalah yang pertama ini, kita harus mengerti apa sih kebiasaan orang tua yang perlu berubah. Nah, kita harus mengerti masalahnya ada di kita, yang memberikan kita memberi contoh, makanya kita harus melihat kebiasaan kita yang perlu berubah. Jangan pernah menjadi contoh buruk dalam penggunaan HP, ya gadget, penggunaan laptop, ya sampai Anda tidak cukup waktu untuk menemani. Yang kedua kita akan lihat yaitu anak tidak mengikuti perintah atau nasihat orang tua, ya anak-anak yang memberontak, anak-anak yang tidak suka mendengar orang tuanya. Ya, walaupun bahkan sekarang bukan lagi remaja yang tidak suka mendengar, ya, tetapi anak-anak yang masih kecil, yang masih dalam usia 4, 5 tahun sampai 11 tahun ini, ya, kita harus hati-hati sekali. Ya, mengapa? Ya, bukankah mereka ada di tengah Anda? Berarti apa kebiasaan orang tua yang perlu berubah? Orang tua awalnya yang terjadi adalah tidak cukup menanam kebenaran dan melatih anak taat sejak dini. Kurangnya disiplin di rumah, banyaknya terjadi pembiaran. Ya, kepada anak kita berpikir anak masih kecil, anak tidak perlu disiplin, anak tidak perlu tahu terlalu banyak. Ya, pertanyaan saya, apakah Anda pernah cerita Alkitab kepada anak Anda? Apakah ada buku cerita Alkitab di rumah Anda? Nah, jadi kebiasaan orang tua apa yang perlu berubah? Anda perlu menanam, memberi waktu dengan apa? Dengan menanam kebenaran. Kebenaran yang paling mutlak sifatnya adalah Alkitab, prinsip Alkitab. Nanti kita akan bicara lebih jauh tentang ini. Tapi kebiasaan orang tua yang tidak pernah bercerita berarti Anda perlu bercerita. Andalah yang harus menanam lebih dulu. Yang ketiga, ya, masalah anak apa? Anak tidak ada kepekaan sosial. Ya, atau anak tidak peduli dengan orang sekitarnya. Ya, artinya apa? Anak-anak terbiasa asik sendiri dan tidak berinteraksi dalam keluarga. Ya, mereka lebih suka sendirian, bahkan masih kecil aja pegang HP sendiri, pegang
ini sendiri, ya punya keasikan sendiri, ya merasa tidak suka, ya bersama-sama. Nah, masalah anak yang ini ada kaitannya dengan orang tua, ya kebiasaan orang tua apa? Nah, baik itu di rumah atau di luar rumah, orang tua biasanya tidak inisiatif mengajak anak ngobrol, tidak ada interaksi bersama, ya. Kalau sudah bisa bersosial ya dalam keramaian, Anda harus mengerti, jangan suka pegang HP di tengah keramaian, di tengah Anda berkomunitas ya. Sekarang mungkin tidak ya selama masa pandemi ini kalau untuk di Indonesia. Ya, apakah di mobil ada suasana kebersamaan? Pertanyaan saya ya, kadangkala di rumah ada nggak sih saat-saat kebersamaan sehingga anak menikmati apa itu membangun hubungan, apa itu artinya belajar melihat kesulitan orang lain sekitar dia, dan itu kepekaan dimulai dari rumah. Ya. Nah, ini masalah orang tua yang biasanya juga salah satunya ada suka diam, papanya yang suka diam, ya tidak mau bicara, bukan anak yang pendiam, tetapi orang tua yang tidak mau bicara dan tidak menolong anak keluar dari keasikannya sendiri. Kita pikir anak-anak asik sendiri itu baik, mandiri. Memang ada waktunya anak perlu mandiri, tapi ada waktunya dia harus mengerti bahwa dia tidak bisa sendiri dan tidak boleh sendirian. Dia perlu ada orang lain. Ya, makanya kebiasaan yang perlu berubah dan apa yang harus orang tua lakukan adalah dari pasif menjadi aktif, bahkan proaktif. Ya. Nah, yang keempat, apa masalah anak? Yaitu anak tidak mandiri sekalipun sudah mulai besar. Ya. Orang tua tidak proaktif melatih anak ya untuk bertanggung jawab dalam hidup sehari-hari. Ya, anak kita terbiasa dibantu nggak? Dibantu oleh siapa? Suster, membantu. Nah, inilah fokus yang penting bagi orang tua adalah anak itu senang gitu loh. Anak itu bisa melakukan apapun. Nah, ini bahaya. Ya, dan kita pikir kalau anak sibuk sendiri atau anak dibantu itu tidak masalah. Kita harus ajar anak kita bertanggung jawab dan kita tidak usah takut anak kita sedih, menangis, mengeluh atau merengek. Nah, ini penting sekali ya supaya kita mengerti. Ya. Oke. Ya, jadi apa kebiasaan orang tua yang harus berubah? Yaitu orang tua harus melatih supaya hidup anak bertanggung jawab. Ya. Nah, yang berikutnya, masalah anak dan kebiasaan orang tua yang perlu berubah. Yaitu yang kelima, kebiasaan anak bersikap kasar dan perkataan buruk. Ya, nah kenapa anak-anak bisa punya masalah perkataan yang kasar dan perkataannya mudah sekali meniru yang buruk? Nah, ini biasanya terjadi karena pengaruh media atau bahkan bisa terjadi apa yang mereka tonton, apa yang mereka dengar, atau dari keluarga mereka. Orang tua yang menghakimi, yang keras, kasar, tidak membangun. Nah, ini penting sekali untuk kita mengerti bahwa apa yang terjadi adalah apakah kebiasaan orang tua juga ada terjadi dari media atau pergaulan. Nah, seberapa kita membiarkan anak-anak kita melakukan hal-hal seperti itu dan kita juga biarkan. Nah, berarti perkataan orang tua kalau kita mau anaknya berubah tidak dipengaruhi media, orang tua yang harus memberi contoh perkataan apa yang benar. Ya misalnya di rumah, apakah ada perkataan bodoh, goblok, ya, atau kalau kita kasar sedikit-dikit kita membentak, kita ada kebun binatang keluar, ya bahasa apapun ada yang kasar. Nah, ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Nah, kalau anak salah, kita harus menolong dengan kebiasaan kita lebih dulu. Ya, bukannya menuntut anak dengan berkata, oh, nak kok ngomongnya begitu. Nah, kita yang harus jadi contoh lebih dulu untuk mereka. Jadi kebiasaan orang tua yang perlu berubah adalah perkataan kita sendiri. Ya, nah yang keenam, masalah anak ya pada umumnya adalah anak tidak percaya diri dan banyak ketakutan. Ya. Orang tua biasanya jarang mengenali anak. Ya, kenali anak dari dalam, kenali kelemahannya. Ya, kebanyakan mengenalinya itu cuma kekuatan dia. Ya, atau menuntut untuk dia menjadi lebih baik, lebih hebat, gitu loh. Dan berbicaranya secara
biasa aja gitu loh ya. Nah, kebiasaan orang tua yang perlu berubah adalah melihat anak-anak seperti ini apa? Orang tua itu perlu membangun anak, memuji anak, meneguhkan anak. Nah, jangan melihat cuma hal yang buruk, melihat yang kurang. Jangan senantiasa kebiasaan ya orang-orang tua ini. Seharusnya, ya seharusnya. Kata seharusnya ini membuat anak-anak seringkali takut salah, tidak percaya diri, ya takut gagal, takut tidak mampu. Ya, nah kita harus kenali anak kita. Kebiasaan orang tua itu nggak mau tahu gitu loh ya, taunya nuntut tapi tidak mengenali. Nah, anak itu takut apa sih ya anak saya? Anak saya takut gagal atau takut ancaman. Ya, kalau ada salah, bagaimana anak kita bisa tetap dibangun? Kalau gagal, bagaimana anak kita bisa dibangun? Ya, kadang-kadang kita seringkali pakai kata-kata ancaman yang berbahaya, yaitu nanti nggak jalan-jalan loh, nanti nggak ikut makan loh. Nah, ada akibat-akibat yang menekan dan menakutkan anak. Jadi orang tua harus mengubah kebiasaannya dalam bagaimana membangun percaya diri anak, bukan bagaimana menuntut anak. Nah, parenting adalah sebuah kebiasaan. Ya, parenting is a set of habit. Ya, jadi kebiasaan orang tua ini yang perlu kita rubah lebih dulu. Ya, kebiasaan adalah salah satu yang perlu diperbaiki dan yang salah perlu diperbaiki, maaf, yang benar perlu dipertahankan. Ya, ada hal-hal yang salah dalam diri saya karena saya dari kecil adalah orang yang dituntut banyak. Sehingga awalnya saya mendidik anak, saya banyak menuntut kepada anak saya, tetapi saya sadar itulah yang membuat anak saya jadi takut gagal. Ya, dan untuk anak saya berubah, saya lah yang harus berubah lebih dulu, yaitu saya tidak boleh takut salah, takut gagal itu biasa. Nah, itulah yang ditanamkan dari diri orang tua kepada anak. Jadi kebiasaan saya menghadapi hal yang salah, tidak panik, tidak merasa down, tidak merasa sedih, itu akan membuat pola yang sama kepada anak-anak kita. Jadi sekali lagi, parenting adalah is a set of habit. Ya, mendidik anak adalah sebuah kumpulan kebiasaan orang tua yang perlu mengalami sebuah perubahan dan terobosan yang salah perlu diperbaiki. Ya, orang tua dulu yang perlu berubah, bukan anak. Saudara sekalian, tentu semua kita pengen jadi orang tua yang luar biasa. Saya juga. Dan saya menyadari sebenarnya pengaruh terbesar dalam hidup anak saya bukanlah dari teman-temannya, dari orang tuanya. Mengapa saya bisa berkata seperti ini? Pengaruh terbesar anakmu adalah papa dan mama. Suatu hari saya lihat Benaya makan dengan angkat kaki. Saya bilang, Ben, turunin kakimu. Ketika saya berkata, Ben, turunin kakimu, saya baru ingat kemarin sore waktu saya makan, saya angkat kaki saya yang sudah lama saya tidak angkat. Jadi saya perhatikan ternyata pengaruh buruk saya angkat kaki diikuti anak saya. Tapi suatu hari juga saya lihat Benaya berdoa, waktu itu usia sekitar 10 tahun, doanya itu, kepalanya itu ada di ranjang. Saya lihat dia, wow, dia meniru. Saya pernah berdoa, kepalanya sampai menyentuh ranjang. Yang saya ingin katakan adalah pengaruh terbesar hidup anakmu bukan dari sekolah, bukan dari lingkungan, tapi dari hidupmu. Nah, itulah sebabnya mengapa tadi istri saya, Sunlan, cerita tentang masalah. Seringkali orang tua pengen selesaikan masalah. Tanpa ia sadari adalah masalah itu muncul karena pengaruh orang tua yang tidak baik. Jadi sudah sekalian, ketika ada masalah yang harus diperiksa dulu adalah kebiasaan apa yang tidak baik. Mau saya kasih contoh lagi? Mengapa anak kita suka teriak kalau manggil pembantu? Jangan-jangan kita panggil pembantu juga teriak. Wah, ngerti ya? Jadi sekali lagi yang harus berubah siapa? Katakan bersama saya, yang harus berubah adalah saya. Amin, saudara. Nah, bagaimana kita bisa melihat perubahan ini lebih jauh? Ada sebuah kisah yang benar terjadi. Presiden Amerika yang ke-33 namanya Harry Truman.
Waktu itu dia jadi wakil presiden Amerika. Kemudian presiden utamanya yaitu Franklin Roosevelt mati mendadak waktu menjabat pada awal 1945. Dan otomatis dia gantikan. Ketika dia gantikan, dia berkata di meja kantor saya di Gedung Putih, saya ingin ada sebuah papan yang tertulis bunyinya begini, "The buck stops here." The buck stops here. Mengapa dia tulis kalimat ini di meja kantor dia? Dia sedang mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa sebagai presiden Amerika, dia harus ambil keputusan. Dan setiap keputusan dia harus ambil sebuah tanggung jawab. Dan akibat daripada keputusan itu, ujungnya adalah saya. Bukan ujungnya orang lain. Jadi sebagai presiden, dia memastikan dirinya tidak lari daripada tanggung jawab. Sehingga kalau kita bisa menerjemahkan kalimat ini adalah tanggung jawab berhenti di sini. The buck stops here. Ketika saya mendengar kisah dia dan pemahaman tentang kata tanggung jawab berhenti di sini, saya menyadari apapun yang terjadi dengan hidup anak saya, kalau bicaranya nggak benar, kalau dia memberontak, kalau dia duniawi, kalau dia jatuh pornografi, bukan salah sekolah, bukan salah kakek neneknya. Tetapi kalau dia salah, pasti ada penyebabnya. Tidak tiba-tiba. Alkitab berkata, Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah. Ada sebuah kata yang tegas di situ, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ketika saya baca ayat ini, saya dulu berpikir begini. Saya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, tanggung jawab saya adalah mencari uang. Urusan didik anak adalah istri saya. Tetapi ketika saya baca ayat ini, Efesus 6 ayat 4, dan kamu siapa? Bapak. Bapak, bukan ibu-ibu. Apalagi suster-suster atau opa-oma, tidak. Nah, dari sana saya belajar satu hal. Saya sebagai suami, sebagai seorang ayah, Tuhan sudah memberi saya otoritas. Otoritas itu saya harus lakukan dengan benar, yaitu mendidik mereka di dalam Ada dua kata di situ, ajaran dan nasihat Tuhan. Kata ajaran ada instruksi. Instruksi untuk hidup benar. Kata nasihat di situ adalah peringatan, konsekuensi kalau dia melanggarnya. Jadi sekali lagi saya berkata kepada ayah-ayah di sini, tanggung jawab berhenti di kita, para ayah. Bukan di orang lain. Kalau suamimu tidak ada, kalau suami itu dia mau bertanggung jawab, ibu-ibu yang hadir di seminar ini, ambil tanggung jawab itu juga. Karena anak diberikan, bukan hanya buat papanya. Anak diberikan oleh Tuhan kepada suami istri, ayah dan ibu. Jadi sekali lagi saya dorong para ibu, ajaklah suamimu untuk bertanggung jawab. Ajak dia minggu depan, kalau minggu ini dia tidak bisa hadir. Yang kedua adalah, bagaimana kita bisa berubah. Di situ dikatakan bahwa didiklah anak-anakmu di dalam ajaran dan nasihat siapa? Nasihat Tuhan. Bukan nasihat manusia. Di dalam Efesus 6 ayat 4. Berarti kita sebagai orang tua harus perlu belajar apa ajaran Alkitab, apa nasihat Alkitab, bagaimana mendidik anak. Seringkali orang tua berpikir begini, yang penting anak saya pinter, yang penting ulangan matematikanya dapat 8, bahasa Indonesia dapat 9, bahasa Inggrisnya kalau bisa dapat 10. Banyak orang tua memikirkan kepintaran otak anak, tetapi tidak memikirkan karakter anak, jiwanya. Didik artinya train, latih sifatnya, latih kebiasaannya. Jadi kita sebagai orang tua haruslah punya hati yang mau belajar. Amin. Yang ketiga, mendidik anak adalah sebuah perjalanan jauh. Ini bukan lari sprinter, lari cepat 100 meter. Ini maraton. Sepertiga dari hidup anak-anak adalah bersama orang tua sampai dia menikah suatu hari.
Di dalam sepertiga hidup anak-anak itu, disitulah orang tua harus rajin menabur. Memang kadang hasilnya belum kelihatan. Kok saya sudah nasihati anak saya, tapi anak saya tidak mau dengar. Kok saya sudah mengasihi anak saya, tetapi anak saya menjauh dari saya. Kami alami hal itu. Kami kadang mau menyerah. Kadang nggak ada jawaban. Tapi saya ingat, firman Tuhan berkata, apa yang kau tabur hari ini, engkau akan tuai suatu hari. Nggak boleh menyerah. Orang tua, engkau harus punya daya tahan. Endurance, karena anak itu bukan barang. Kalau jam rusak gampang diperbaiki. Tinggal setengah jam atau seharian jam itu diperbaiki. Kalau mobil rusak mungkin masuk bengkel seminggu. Tapi kalau anak rusak, saudara, itu manusia. Dia punya jiwa, dia punya keinginan, butuh waktu. Saya memberi semangat kepada orang tua hari ini. Kalau engkau merasa dirimu ada orang tua yang gagal, anakmu tidak sesuai harapan. Yang saya ingin katakan, Bapakmu di surga tidak pernah menyerah dengan anakmu. Kalau Tuhan tidak menyerah dengan anak kita, kita sebagai orang tua, jangan kita menyerah juga. Teruslah menabur. Pasti engkau akan menuainya. Ya, seminar parenting ini bukan ingin membuat setiap orang yang hadir merasa salah atau merasa banyak yang perlu diperbaiki saja, tetapi kita ingin memberi semangat bahwa ini sebuah proses perjalanan buat kita semua melewatinya bersama anak kita. Percayalah, kita semua bisa, dan asal kita punya daya tahan atau endurance untuk melihat diri kita juga belajar untuk berubah. Kata belajar ini sangat penting sekali. Dan sehingga anak pun bisa belajar untuk berubah. Percayalah, itu akan ada hasilnya kalau kita mau memulainya dengan benar, ya, yaitu memulai dari diri kita yang lebih dulu belajar benar. Karena kita sebenarnya sedang melatih anak-anak kita, ya, dengan cara kita belajar berubah. Nah, kita akan mulai melihat bagaimana kita belajar berubah, yaitu lewat tanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Ya, tentu saja banyak hal yang bisa kita bicarakan hal ini, tetapi ada beberapa hal penting yang ingin kami membagikannya, yang menjadi penting bagaimana kebiasaan kita harus berubah dari kebenaran firman. Ya, kita bukan berubah karena harus, tapi kita berubah karena kita mengerti ada sebuah kebenaran. Di dalam 1 Tesalonika ayat 7 berkata, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Nah, Rasul Paulus menulis di surat Tesalonika bagaimana seorang ibu berlaku, ya, dia menggambarkan dirinya seperti seorang ibu, ya, yang berlaku ramah. Ya, apa arti berlaku ramah? Dengan cara mengasuh dan merawati anaknya. Ya. Banyak ibu-ibu merasa sudah masak yang terbaik, sediakan yang terbaik. Nah, itu bagian dia. Jadi kalau anak tidak taat, ya bagian kita ada marah-marah begitu ya. Ya, tidak demikian. Ya, bukan masalahnya apa yang kita lakukan saja, tetapi bagaimana cara kita ramah dalam menemani anak kita. Apa yang saya maksudkan dengan menemani? Menemani arti bagaimana kita memenuhi kebutuhan anak sehari-hari, baik makanan dan pakaian. Ya, kita harus ramah. Ya, kalau seorang suster di rumah sakit, kita lihat ya, bagaimana mereka berusaha memberi yang terbaik dengan ramah. Ya, apakah kita juga ramah terhadap anak kita? Ya, ada ibu-ibu bilang, oh saya sih tidak memukul anak saya, tetapi kalau saya kesel saya memukul meja. Nah, ya itu tidak ramah. Ya, atau bahkan membanting barang, ya. Nah, itu tidak ramah. Nah, jadi penting sekali yang dimaksud dengan seorang ibu yang berlaku ramah adalah dalam kita memenuhi kebutuhan anak, dalam kita menemani anak, kita tidak emosional. Ya, dalam memberi perintah dan sabar membimbing anak. Saya ingat waktu saya mengajar anak saya Benaya waktu masih kecil, ya, karena dia punya masalah dalam belajar konsentrasi, ya, maka kadangkala saya menghafalkan satu kalimat itu ya bisa sampai 9 sampai 13 kali. Ya, para orang tua, dan itu membutuhkan hati saya yang cukup sabar, ya, untuk bisa menolong dia. Nah, karena saya menyadari ada keterbatasan anak saya. Nah, itulah menemani anak. Kadangkala dia gagal, dia atau berhasil. Kalau waktu dia berhasil, saya akan mengatakan, wow, saya akan menunjukkan
Betapa saya bersuka cita walaupun sudah melewati ke-10 kali kalimat yang harus dihafal ya. Karena untuk mengajak dia fokus itu sangat tidak mudah sekali. Ya, makanya bicara tentang parenting atau mendidik anak ini bukan bicara tentang pengetahuan. Banyak orang belajar dari buku, tetapi mengapa hasilnya kurang baik? Karena kita tidak mengerti esensinya dalam kita menemani anak, mengambil tanggung jawab kita itu adalah bagaimana kita tidak emosional. Apakah saya ada masa-masa sulit? Ada. Kadang saya menangis dan saya berkata, Tuhan, kenapa jadi seperti ini? Saya ingat masa-masa waktu menemani anak saya. Kadang saya menangis, kadang saya di hadapan Tuhan lah, saya menumpahkan seluruh isi hati saya. Ya, kita perlu mengerti hal ini bukan berarti mendidik anak bukan soal gagal atau berhasilnya seorang anak prestasinya, tapi bagaimana kita menemani anak kita untuk melihat hidup kita yang belajar dewasa secara rohani. Makanya untuk menjadi orang tua secara alkitabiah kita harus mengerti prinsip Alkitab. Ya, bagaimana mengasuh dan merawat anak kita dengan ramah. Ya, nah tidak hanya dalam memberikan perintah dan sabar membimbing anak, tapi kita juga perlu menyembuhkan hati anak yang terluka. Tes. Oke. Ya, nah kita harus mengerti dalam hal kita memberikan perintah kepada anak kita, ingat kadangkala anak kita bisa terluka atau kita bisa melihat anak-anak kita gagal melakukan apa yang kita lakukan, apa yang kita harapkan. Nah, untuk itulah kita perlu menyembuhkan hati anak kita. Ya, dia juga kadang gagal bersama dengan temannya, dia gagal melihat hal-hal yang seharusnya terjadi. Nah, untuk itulah para ibu-ibu, bagaimana kita harus belajar menjadi orang tua yang bisa menolong anak kita, menjadi ibu yang tidak lelah, ya, tetapi juga bisa menolong anak kita bagaimana keluar dari tekanan, keluar dari banyak pertanyaan dalam hati dia. Nah, kadang-kadang kita berpikir hal itu ada hal kecil, tetapi tidak. Saya ingat banyak kali waktu saya membimbing anak saya menghadapi tekanan, banyak hal yang tidak menyenangkan, bagaimana dia bisa belajar sembuh karena saya yang belajar sembuh. Makanya kalau ada masalah, jangan ibu-ibu yang banyak luka karena apa yang dialami oleh anak, tetapi kita harus menolong anak kita keluar. Saya ingat ya, kadang-kadang Benaya banyak mengalami beberapa kali mengalami bully atau diejek oleh teman-temannya. Kadang-kadang dia berkata dia marah. Ya, disitulah saya membimbing dia, menemani dia, bagaimana dia mengampuni, mengajak dia berdoa bersama, dan bagaimana mengajak dia untuk terus mengerti tentang mengasihi seperti apa dan berbaikan kembali, berdamai kembali seperti apa, dan terus mempercayai Tuhan yang membela dia, bukan dia yang meresponinya dengan cara berkelahi. Nah, hal-hal seperti itulah yang disebut bagaimana kita belajar menyembuhkan hati anak yang terluka dan tertekan. Yang berikutnya adalah bagaimana sebagai seorang ibu tanggung jawab kita memberikan teladan iman dalam hidup sehari-hari. Di dalam memberikan teladan iman dalam hidup sehari-hari adalah kita belajar berdoa bersama anak. Nah, ibu-ibu itu penting untuk memiliki kerohanian. Makanya ibu-ibu perlu Anda punya komunitas rohani dan pembinaan rohani yang jelas gitu ya, menolong Anda menjadi orang yang dewasa secara rohani. Ini proses terus-menerus, Anda perlu bertumbuh. Ya, misalnya ya bagaimana kita mengajak anak kita untuk sedikit-dikit bawa dalam doa, ya sedikit-dikit kita bersyukur. Nak kita bersyukur dulu. Nah, itu yang sering kali saya tanamkan. Ya, karena ibu Anda mengalami kedekatan dalam hidup sehari-hari dengan anak. Anda penting sekali melakukan hal itu. Ya, dan bagaimana kita memberitakan Injil, ya. Nah, tadi saya berkata tentang cerita Alkitab. Mengapa kita penting sekali menjadi ibu-ibu yang baik cerita Alkitab? Kita harus membawa anak kita menyadari banyaknya prinsip firman yang perlu mereka hidupi. Ya, saya ingat minggu lalu saya bertemu dengan seorang ibu muda di mana dia belum punya anak. Tetapi padahal dia bertumbuh dalam keluarga Kristen, tetapi waktu saya mengajak dia untuk cerita dan mengajak baca Alkitab, cerita tentang seorang tokoh di Alkitab bernama Hana, ya, tentang yang melahirkan anak namanya Samuel yang menjadi
hakim terakhir di Alkitab, dan dia tidak pernah tahu. Dia bilang, siapa Hana? Saya tidak tahu. Ibu saya tidak pernah cerita. Tidak heran waktu saya bicara dengan dia tentang apa itu iman dan bagaimana seorang wanita harus punya iman, dia tidak mengerti. Ya, padahal dia ada di tengah jemaat begitu ya. Nah, hal ini yang membuka mata saya. Pentingnya kita semua orang tua perlu untuk menanam kebenaran firman bahkan sejak awal. Ya, bagaimana kita membawa anak kita menjadi mengerti dan menerima dirinya sebagai anak Allah yang dikasihi Bapa dan berharga di mata Allah. Nah, ini tentu butuh berulang-ulang saya membaginya tentang kasih Tuhan dalam keadaan apapun. Ya, kalau saya ingat saya pergi kemanapun saya selalu bawa buku cerita Alkitab. Ya, saya selalu bercerita bagaimana tentang Tuhan. Ya, dan ini penting sekali untuk anak kita melihat ya bahwa kekristenan itu bukanlah sekedar kegiatan, tetapi ada sebuah prinsip-prinsip firman yang ditanamkan. Ya, 2 Timotius 1 ayat 5 berkata, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, Paulus mengatakan bagaimana iman Timotius itu sangat banyak dia belajar dari dan diduplikasi dari siapa? Neneknya dan ibunya. Nah, penting untuk kita mengerti bagaimana anak-anak kita perlu dibangun. Ya, lewat kisah-kisah Alkitab dengan menanam prinsip. Oh, Timotius itu anak yang seperti apa? Ya, Paulus itu seperti apa? Nah, Samuel itu seperti apa? Nah, ibu-ibu, saya mendorong Anda untuk Anda bisa banyak bercerita firman ya. Tentu saja tidak hanya ibu-ibu tetapi Bapak juga, tetapi ibu-ibu Anda penting, punya peranan penting. Kalau dulu suami saya cerita apa ya kepada anak saya, maka saya akan banyak mengulang dan saya akan mengingatkan kembali. Tentu saja dalam suasana penuh kasih, ingat harus dengan ramah bercerita, harus ramah untuk berdiskusi, bukan seperti seorang guru dan seorang interrogator ya, interogasi kepada anak kita. Ya. Nah, saya ingat saya bercerita pada anak saya ya, bagaimana Tuhan itu ada di mana-mana. Buat Tuhan itu mengawasi kalau papa mama ada, Tuhan mengawasi. Ya, karena Tuhan ada di dalam dirimu, Tuhan ada dalam diri mama juga. Itulah kehebatan Tuhan, Tuhan Maha Hadir. Nah, prinsip-prinsip Alkitab inilah akan menolong anak-anak kita akan bertumbuh yang memiliki dasar fondasi tentang siapa Tuhan dan siapa mereka di hadapan Tuhan. Ya, Anda harus menanamnya dan dengan memberikan teladan iman dalam hidup Anda sehari-hari. Kalau Anda marah-marah terus, bagaimana mereka bisa melihat gambaran cerita Alkitab yang mereka dengar dari Anda. Nah, penting sekali Anda untuk menjadi teladan iman dengan melakukan prinsip yang Anda ceritakan sehari-hari kepada anak Anda. Ya, saya bersyukur punya istri yang selalu mengingatkan saya untuk menceritakan Alkitab. Ya, istri saya ini sangat telaten sekali memastikan bahwa bapaknya itu punya waktu cerita Alkitab sama anak-anak. Saya dorong ya istri-istri ya kasih ya jangan ngomelin suamimu, kasih dia semangat. Pak, anakmu butuh dengar kisah Abraham, anakmu butuh dengar kisah Daud ya. Pelajaran agama ya, tentu anakmu sekarang SD sampai SMP. Pelajaran agama saya punya komitmen. Pelajaran agama anak saya harus periksa. Kira-kira apa yang guru ajarkan. Saya menolong dia. Karena ayah kita butuh waktu interaksi dan anak. Cara interaksi yang terbaik adalah pelajaran agama juga. Oke? Nah, ibu-ibu bisa juga mendapatkan buku yaitu Becoming a Spiritual Mother, menjadi ibu rohani. Ya, ditulis oleh istri saya. Ada beberapa bagian yang cukup bagus yang bisa menolong para ibu. Bisa pesan ke Ibu Siana. Dalam waktu 20 menit ke depan, ini adalah sebuah topik yang sangat penting buat para ayah dengar. Dan juga para ibu dengar. Mengapa? Topik inilah yang mengubah hidup saya. Topik inilah yang mengubah cara saya mendidik anak saya. Topik inilah yang membereskan hubungan saya dan ayah saya. Topik inilah yang membuat saya menjadi orang yang tadinya kaku, orang yang tadinya dingin, susah mengasihi dan menyatakan kasih kehangatan. Sehingga saya punya persoalan dan pernikahan saya. Sehingga saya juga punya persoalan dengan hubungan saya dan anak saya. Topik tentang apa?
Mari kita baca di dalam ayatnya, yaitu Markus 1 ayat 9 sampai 11. Kisah tentang Yesus datang ke Sungai Yordan. Saya akan bacakan buat saudara. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Saudara sekalian, dulu saya baca ayat ini sepertinya adalah wow, karena Yesus taat loh, dibaptis, makanya keluar suara itu. Oke, nggak salah penafsirannya. Tetapi kita harus menyadari bahwa waktu itu Yesus tidak melakukan apapun. Yesus belum melakukan mujizat, mengajar banyak orang, ya toh, menyembuhkan orang sakit, belum. Mengapa dia ada di Sungai Yordan? Mengapa dia dibaptis? Mengapa ada keluar dari suara di langit? Suara siapakah itu? Suara Bapa Surgawi. Yesus adalah anak Allah, tapi dia datang sebagai anak manusia juga. Suara ini yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Saudara, suara itulah yang saya butuhkan dari ayah saya. Ayah saya seorang yang pendiam. Ayah saya adalah orang yang dingin, tidak banyak bicara. Dia baik, ya dia baik. Dia menyekolahkan kita sampai kita sarjana. Tetapi saya tidak ingat kapan saya dipeluk, kapan saya dipuji, kapan papa senang dengan saya. Ketika saya juara di SD kelas 3 sampai SMP, sampai SMA, saya tidak mendengar tentang hatinya. Mulutnya berkata, "Aku bangga dan kamu, nah." Suara itulah yang membuat saya menjadi seorang pria yang minder, pria yang susah bangun hubungan. Ketika aku punya anak, saya juga punya masalah berhubungan dengan anak saya. Suara itu juga yang dibutuhkan oleh saudara. Mungkin engkau lahir dalam sebuah keluarga yang dingin, keluarga yang membentak, keluarga yang cuek, keluarga yang tidak ada kasih. Hari ini saya ingin berkata kepada para ayah, fungsi dan peran seorang ayah sangat besar. Fungsi dan peran saudara sebagai seorang bapak. Engkau mewakili Bapak Surgawi. Anakmu butuh dengar sebuah perkataan, "Nak, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau." Itulah yang saya berubah setelah saya mengerti hal ini. Suatu hari Benaya pulang dengan kondisi ketinggalan tas di sekolah. Ketinggalan bukunya sekalian. Kalau waktu itu seringkali saya marah-marah. Saya sering berkata, "Ben, kok lupa melulu?" Ya. Tapi waktu itu saya belajar satu hal. Saya seringkali sekedar marah mengingatkan anak tentang kekurangannya. Saya ingin seperti Bapak Surgawi. Waktu itu saya bilang sama Ben, "Ben, sekalipun kamu suka lupa, Papa tetap sayang kamu." Saya peluk dia. Saya doakan dia. Saudara, itulah kebutuhan saya waktu itu. Kalau saya gagal, saya butuh ayah saya berkata, "It's okay, Papa tetap sayang kamu." Inilah suara yang Yesus butuhkan. Sebelum dia melakukan apapun, dia butuhkan suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, aku berkenan." Hari ini, mengapa anak kita menyimpan kemarahan? Karena dia tidak mendapatkan kasih dari kita sebagai orang tua. Mengapa anak kita tidak aman bicara dan kita? Karena dia tidak diterima, kita sering tuntut dia. Mengapa anak kita keras hati? Karena kita lakukan pukulan, kekerasan ketika dia salah, apalagi salah besar. Saudara, mengapa anak kita minder? Karena kita jarang memuji dia. Jarang berkata, "Good, bagus kamu." Suatu hari Benaya datang ke saya. Benaya punya kesulitan belajar. Dia bilang, "Papa,
Ini ulangan matematika saya. Dia kasih unjuk. 6, saudara. Biasanya 4 atau 5. Kemudian saya tanya dia, Ben, teman-teman dapat berapa? Dia diam sebentar. Dia bilang 9. Pengen mulut saya berkata seperti itu. Ben, kapan kamu dapat 9? Tapi saya belajar satu hal. Saya harus menyatakan kasih dan penerimaan. Saya terima dulu Benaya. Yang tidak mampu dalam hal matematika. Saya berkata, Ben, good. Saya kasih jempol. Matanya bersinar-sinar, saudara. Saudara, kalau anakmu mau berubah, kita yang harus berubah dulu. Kita yang suka marah, nuntut, mulailah lakukan segala sesuatu dengan kasih dan menerima kelemahan kekurangan anak kita. Saudara, ketika saya cerita tentang hal ini, mungkin Bapak Ibu yang hari ini hadir bersama saya teringat akan ayahmu, teringat akan orang tuamu. Mungkin ayahmu sudah meninggal, atau mungkin ayahmu masih hidup. Tapi ingat, sekali lagi, apakah engkau pernah mengalami kasih dan penerimaan dari ayahmu? Apakah pernah engkau dipuji oleh ayahmu? Apakah engkau pernah diterima walaupun salah? Dia menerima engkau terlebih dahulu. Dia nggak marah besar terlebih dahulu. Atau dia nggak pukul terlebih dahulu. Saudara, ketika kita tidak mengalami, hari ini saya berkata kita, bukan anak kita dulu. Kita tidak mengalami kasih dan penerimaan dari ayah kita, baik engkau sebagai wanita maupun pria. Apa yang terjadi? Cara didik kita jadi penuh emosional. Ya, ada di PowerPoint, saudara. Kita sangat emosi karena kita sudah dididik secara emosi oleh ayah kita. Kita sering dipukul, akibatnya kita suka pukul anak. Kita dulu masih ingat dijewer telinga kita. Kita juga kalau anak kita salah, kita jewer. Saudara, itulah yang disebut kita mewarisi pola didik orang tua kita yang salah. Kita turunkan kepada anak kita. Kalau kita nggak sembuh, kalau kita nggak mengampuni ayah kita, kalau kita nggak merdeka daripada pola yang salah, kita akan lakukan hal yang sama kepada anak kita. Saya ingat teman saya, seorang drummer gereja. Dia cerita bagaimana dia seringkali dipukuli oleh papanya. Akibatnya apa? Tiap kali anaknya salah, dia pukul. Karena itulah yang dia tahu. Apa yang terjadi? Anaknya itu jauh dari dia. Nggak mau dideketin sama dia. Nggak mau ngomong sama dia. Sampai suatu hari dia cerita bahwa ketika dia ditolong hidupnya, bahwa dia ditolong untuk mengampuni ayahnya, bahwa dia tolong untuk melihat masalahnya bukan anaknya yang nakal, dia mendidik anaknya dengan cara yang salah, membangkitkan amarah dalam hati anaknya. Akibatnya anaknya nggak respect sama dia. Tapi hari ini dia cerita, setelah saya berubah, anak saya berubah, anak saya mulai dekat dengan saya. Jadi persoalan terbesar adalah luka kita harus sembuh. Luka kita yang pernah mengalami kekerasan dari orang tua, direndahkan oleh papa, dibiarkan oleh ayah, membuat kita menjadi orang minder, membuat kita menjadi orang yang dingin, membuat kita menjadi pribadi yang tidak hangat. Tapi hari ini Bapak Surgawi, kasih-Nya tidak terbatas. Kasih-Nya tidak terbatas. Hari ini Dia mau sembuhkan hatimu. Saudara, kalau cara didik kita ada yang salah, selain penuh emosional dan negatif, kita bisa menjadi orang yang kontrol anak. Mengapa? Karena orang tua kita suka kontrol kita, ya toh, suka apa ya? Melindungi kita dan cara yang salah. Dia pengen tahu, dia kuasai kita, dia harus terlibat dalam banyak hal detail dalam hidup itu, walaupun kita sudah besar. Kalau engkau jadi orang tua yang kontrol, khawatir, jangan-jangan kita juga adalah anak yang dikontrol oleh orang tua. Itulah cara didik anak yang salah. Akibatnya adalah anak tidak aman sama kita. Ya, saya orang yang perfeksionis juga, artinya punya standar tinggi. Apa yang terjadi? Saya gampang melihat anak saya salah daripada anak saya benar. Saya mudah sekali melihat kesalahan dia daripada kelebihannya. Saya belajar berubah. Ketika saya berubah, saya mulai melihat kelebihannya. Ada kesalahan iya, tapi saya tidak langsung
tertuju kepada kesalahan atau kelemahan dia. Saya berubah mendekati dia dengan kasih terlebih dahulu. Terima anak saya yang memang suka salah. Apa yang terjadi? Anak saya sekarang gampang berhubungan dengan saya. Dia dekat dengan saya. Jadi saya encourage, saya mendorong orang tua, kita bisa berubah. Tapi cek mengapa kita keras terhadap anak saya. Lebih tepat anak saudara. Mengapa kita protek sama anak kita berlebihan? Mengapa kita sangat-sangat menuntut anak kita? Ujung-ujungnya datang dari orang tua kita. Ujung-ujungnya adalah sebenarnya kita orang terluka. Orang tidak pernah dikasih dan diampuni kesalahan oleh orang tua kita. Apa yang harus kita lakukan untuk sembuh? Yang pertama, saudara, Alkitab berkata begini. Ketika Yesus mati di kayu salib, Nabi Yesaya berkata seperti ini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi? Penyakit kita, dia tanggung. Tapi ada sebuah kata yang menarik sekali. Di situ dikatakan kesengsaraan kita. Terjemahan aslinya adalah kesakitan, pain. Kesakitan di tubuh dan di jiwa, itu yang ditanggung Yesus. Hari ini saya ingin berkata kepada saudara, seringkali kita tahu ada sesuatu yang kita tidak sukai dalam diri kita dan mendidik anak. Kita menjadi orang tua yang tidak bijak. Jangan menyerah sama dirimu, tapi perhatikan, sebenarnya kita orang sakit. Kita tersakiti oleh papa mama kita. Kesakitan kita nggak pernah sembuh karena kita tidak pernah membawa kesakitan kita kepada Tuhan. Alkitab berkata Yesus di kayu salib sudah menanggung kesakitan kita, ya, kesengsaraan kita. Dan apa yang terjadi? Ketika sudah menaruh semua kesedihan saudara karena perlakuan ayahmu, perlakuan ibumu, semua kemarahanmu terhadap ayahmu dan ibumu, engkau taruh di kayu salib. Itulah kesembuhan. Banyak orang membawa kesakitannya sampai hari ini. Sehingga hubungan dia dan anak dia selalu bermasalah. Dengan pasangannya selalu bermasalah. Yang kedua, apa yang saudara lakukan? Yang kedua adalah Alkitab berkata, ampunilah kami. Itulah doa yang diajarkan Yesus. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti apa? Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi firman Tuhan berkata bahwa sebenarnya kesembuhan itu selalu dimulai dengan sebuah pengampunan. Ya, makanya kita sembuh dari dosa kita lewat Yesus mengampuni, menjadi korban penebus dosa kita. Kalau dia sudah mengampuni kita, sebenarnya kita juga dimampukan untuk mengampuni orang yang bersalah. Hari ini, ketika saya ingat 15 atau 25 tahun lalu, saya mengampuni ayah saya. Disitulah hidup saya berubah. Saya mengampuni karena saya tidak diperhatikan dengan baik. Saya mengampuni papa karena papa orang yang cuek, orang yang nggak peduli. Saya mengampuni dia karena dia tidak pernah mengarahkan saya, tidak menjadi teman saya. Hari ini, saudara perlu mengampuni apa yang menjadi hutang ayahmu. Mengampuni berbicara melepaskan hutang. Mungkin hari ini hatimu sakit karena ada hutang. Hutang di mana papa tidak berlaku adil. Dia lebih sayang kakakmu atau adikmu. Hutang di mana dia pukul engkau. Hutang di mana dia mengecewakan hatimu. Ketika engkau ada di sekolah, dia tidak ada. Ambil raport, dia nggak ada. Teman-teman punya ayah, tapi ketika engkau ada di sekolah, ayahmu tidak hadir. Hari ini, ampuni ayahmu. Ketika engkau mengampuni ayahmu, otomatis engkau bisa menemani anakmu. Ambil raport, otomatis engkau bisa lebih mudah berhubungan dengan anakmu. Engkau tidak lagi keras. Kekerasan hati kita menunjukkan banyak sekali kekecewaan dalam hidup kita yang perlu kita lepaskan. Lewat apa? Ampuni. Jadi ketika sudah mengampuni orang tua, otomatis pola didik orang tua itu tidak turun lagi ke kita. Karena apa? Kita berubah. Kita memulai pola didik yang baru. Pola didik yang disebut
menjadi orang tua yang bijak. Sudah mau jadi orang tua bijak? Hari ini, saya ingin berdoa buat saudara sebelum kita mengakhiri sesi ini. Ketika engkau mendengar kami berdoa sharing dari hati kita, sesi hari ini adalah sesi yang sangat penting. Perubahan dimulai dari orang tua. Caranya bagaimana? Sembuh terlebih dahulu. Kalau engkau sembuh, engkau bisa menyembuhkan hati anakmu. Kalau engkau sembuh, engkau bisa menyembuhkan keluargamu. Amin. Bolehkah kita ambil waktu untuk berdoa sebelum kita melihat tugas minggu ini? Bolehkah engkau dimanapun engkau boleh tutup mata, engkau mendengar suara saya? Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami tahu Engkau mau kami menjadi orang tua yang bijaksana. Engkau mau kami sebagai ayah, sebagai ibu mewakili Engkau buat anak kami. Ampuni kami kalau kami tidak mencerminkan sifat-Mu, hati-Mu. Karena kami sudah terlebih dahulu dilukai oleh ayah kita. Hari ini semua kemarahan kami, semua kesedihan kami, semua kekerasan yang pernah kami alami dari ayah, semua pengabaian dibiarkan yang kami pernah alami dari papa. Hari ini kesedihan, kemarahan itu kami taruh di kayu salib. Karena firman-Mu berkata bahwa Engkau sudah menanggung buat setiap kesengsaraan kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Hari ini kami mau menerima kesembuhan dari Engkau. Bapak Ibu, kalau Engkau mau menerima kesembuhan dari Tuhan hari ini, ikuti saya berdoa. Ikuti saya berdoa. Katakan bersama saya, dimanapun Engkau berada. Katakan, Bapa di surga, hari ini aku bawa semua kesedihan, semua kemarahan, semua kekecewaan. Aku bawa itu di kayu salib. Engkau sudah menanggung semua sakit hatiku. Dan hari ini saya tidak perlu lagi menanggung seumur hidup saya. Saya mengambil keputusan untuk mengampuni ayah saya. Sebut perlakuan apa yang paling saudara tersakiti. Apa yang membuat engkau sedih, sakit. Sebutkan itu di hadapan Tuhan. Apakah engkau pernah ditolak sebagai anak? Apakah engkau pernah dibandingkan sebagai seorang anak? Apakah engkau pernah dituntut sebagai seorang anak? Apakah engkau pernah dimarahin di depan umum, dipermalukan, diperlakukan tidak adil? Sebut itu di hadapan Tuhan. Ketika engkau menyebut semuanya itu di hadapan Tuhan, engkau sudah menaruh kesakitanmu di kayu salib buat Yesus menanggung buat engkau. Sudah semuanya, lakukan itu. Roh Kudus mengingatkan engkau. Roh Kudus menolong engkau. Roh Kudus sedang menyembuhkan hatimu. Roh Kudus sedang memperbarui hatimu. Ada kasih Allah yang mengalir, memenuhi hatimu kembali. Ada kasih Allah, dengar dia sedang berkata, inilah anakku yang kukasihi. Engkau ada anak yang dikasihi. Engkau bukan anak yang dibuang. Engkau bukan anak yang ditolak. Engkau bukan anak yang dibiarkan. Tuhan menginginkan engkau hidup. Tuhan menginginkan engkau menjadi pribadi yang Ia kasihi dan Ia terima tanpa syarat. Hari ini sembuhlah hatimu. Sembuhlah kekecewaanmu. Sembuhlah kekerasan dalam hatimu. Sembuhlah kemarahanmu. Sembuhlah semua kekecewaanmu. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Terima kesembuhan saat ini juga. Terima dimanapun engkau berada. Lihat Yesus sedang menyembuhkan hatimu. Roh Kudus sedang membalut hatimu. Dan engkau bisa mengasihi anakmu. Engkau bisa menerima anakmu. Engkau bisa memuji anakmu. Engkau bisa menguatkan anakmu. Sekalipun dia masih tidak seperti yang engkau harapkan. Hari ini terimalah kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah itu dalam hidup. Terima itu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, ada tugas minggu ini. Saudara, buat kami berdoa jauh lebih mudah mengajar di depan saudara di sebuah ruangan. Tapi dengan Zoom ini, kami minta kasih karunia Tuhan buat kita juga berbicara.
Dan saya percaya kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan buat saudara juga ada untuk mengerjakan beberapa hal dalam minggu ini. Hal yang pertama, apa? Yang pertama, apakah ada pola asuh yang perlu berubah? Cara berbicara dengan teriakan perlu berubah tidak? Atau juga cara memperlakukan anak dengan bahasa yang menyudutkan perlu berubah enggak? Atau juga saudara, oh saya perlu peluk anak saya setelah ini. Oh saya pengen ada di samping ranjangnya malam ini. Oh saya ingin cerita Alkitab kepada dia besok malam. Saudara, inilah pola yang perlu berubah. Pola seorang ayah adalah menyatakan kasih dan penerimaan terlebih dahulu. Saya ingin berkata, dia anak yang berharga buat saya. Mungkin seorang ibu, engkau harus merubah pola. Ya toh? Mungkin selama ini engkau banyak cerewet hal yang nggak perlu. Engkau mulai berkata, nak, mama sayang kamu. Mama tahu kamu luar biasa. Ada pola-pola yang harus kita berubah. Nah, renungkan terlebih dahulu apakah pola yang salah itu datang dari papamu atau ibumu. Biasanya ada kaitannya, ya, sehingga engkau menemukan akar masalahnya. Dan kalau Roh Kudus mengingatkan lagi, engkau perlu bereskan masalahmu, akar masalahmu, malamin doa lagi, malamin doa. Kalau engkau butuh ditolong orang lain, cari pendetamu, cari gembalamu, cari seseorang yang bisa menolong engkau. Yang kedua, saudara, hal yang cukup baik adalah mendoakan anak. Ya, hari ini tidak sekolah offline, kalau dia mau online ya belajar ya udah buka sekolah ya hari ini, doakan mereka ya. Seorang ayah salah satu fungsinya adalah mendoakan, doamu harus didengar oleh anakmu. Jangan doa dalam hati saja ya. Oke. Dan yang ketiga adalah diskusi dengan pasanganmu. Oke, diskusi dan pasanganmu 3 hal. Menurut kamu pasanganmu ya diskusi. Anak kita masalah paling besar di mana? Cara menyelesaikannya bagaimana? Ya. Hal yang kedua adalah diskusi. Apakah saya diskusi? Jangan saling marah satu sama lain. Kamu nggak tanggung jawab. Tapi belajar diskusi bagaimana tanggung jawab sebagai ayah menurut kamu aku sudah lakukan belum? Ya, tanggung jawab sebagai ibu sudah lakukan. Diskusi dan suasana yang mendatangkan kasih karunia, jangan mendatangkan hukuman dan tuntutan. Yang ketiga, diskusi apa lagi? Sama-sama satu tim. Kira-kira minggu ini apa yang kita mau lakukan ya? Perubahan apa yang kita mau buat? Oke? Silakan. Saudara lakukan tugas ini sampai kita akan ketemu minggu depan dengan topik yang kedua. Ya, ada di PowerPoint saudara dan PowerPoint itu akan diberikan kepada saudara sebagai peserta. Kita akan kirim semua PowerPoint kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Pastor Sumarno Kosasih dan Ibu Wun Sun Lan. Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor panitia di 0819 1553 2500. Sekali lagi buat pertanyaan kita akan buka ruang tanya jawab. Bapak Ibu bisa mengirimkan ke nomor panitia di 0819 1553 2500. Terima kasih buat Pastor Sumarno, sudah ada 2 pertanyaan yang sudah masuk ke Bapak. Bisa saya persilahkan, Pak. Baik, saya percaya bahwa ada hal-hal yang penting ya dari pertanyaan yang sudah masuk di sini. Yang pertama, saya tidak akan menyebut nama ya. Saya seorang ibu dari Bintan Utara. Puji Tuhan, anak saya umur 5 tahun luar biasa dalam firman Tuhan. Dalam berdoa dan melalui tontonan Superbook dan melalui buku cerita tentang kasih Tuhan yang kami dapatkan dari sekolah minggu, yang mau saya pertanyakan adalah terkadang dalam membimbing atau mengajari anak saya masih sangat kurang dalam hal kesabaran. Bagaimana caranya yang paling ampuh supaya saya lebih sabar lagi dalam mendidik anak saya? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Saya asumsikan dalam
apa yang Anda ceritakan adalah anak Anda tidak bermasalah, tetapi Anda memang bertanya bagaimana ya saya ini kok nggak sabar ya, kurang sabar kan ya, atau lebih sabar dalam mendidik anak saya. Ya, setiap ibu memang umumnya berjuang dengan kesabaran. Ingat, sabar adalah buah dari Roh Kudus. Ya, jadi kita harus mulai dari Roh Kudus dalam diri kita. Di Alkitab menulis bagaimana waktu Dia memberikan rohnya dalam diri kita, waktu kita percaya, kita sebenarnya sudah menerima kasih yang sempurna dalam hidup kita. Tetapi masalahnya kasih manusia kita kadangkala memang tidak cukup. Ya, kita harus mengerti, kita tidak bisa memberikan apapun kepada anak kita secara rohani karena itu ada buah roh, ya tanpa kita sendiri memilikinya, artinya tanpa kita sendiri menyadari bahwa itu sudah ada. Ya, jadi kita harus memahami lebih dulu para ibu-ibu yang terkasih bahwa firman itu bisa mengubah kita. Anda harus lebih dulu percaya bahwa itu sudah ada. Ya, karena kita bukan sekedar menerima pengetahuan bahwa saya sudah memiliki Roh Kudus, bahwa saya tahu saya ada Roh Kudus, tetapi Anda harus belajar untuk mempercayai bahwa Roh Kudus dalam diri kita akan menolong kita dan mengubah kita. Ya, karena Alkitab menulis Yohanes 6 ayat 63 bahwa perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Jadi firman itu harus kita hidupi. Ya, dan kita percaya bahwa itu sudah ada. Nah, cuma satu aja, kita harus mati terhadap harapan-harapan yang tidak terpenuhi. Bukankah kita kadang-kala berpikir pengen cepat? Ya, nah, lihatlah kepada diri kita sendiri tidak cepat berubah, apalagi anak kita. Nah, perenungan tentang kasih yang sudah ada dalam diri kita itu penting. Ya, bahwa kita harus percaya kasih Tuhan itu sudah ada dalam diri kita. Ya, kasih itulah yang membuat kita punya belas kasihan kepada anak-anak kita dan kita punya hati untuk terus menolong. Nah, yang kedua, hubungan Anda dengan Tuhan itu penting. Kenapa banyak ibu-ibu emosional? Ya, karena ibu-ibu tidak menjaga hubungan keintimannya dengan Tuhan. Ya, Anda kadangkala melihat hal ini simple. Ya, kecil, tetapi pada itu penting sekali. Dan yang ketiga adalah Anda perlu sembuh. Ya, sembuh dari apa yang Anda tidak miliki, yaitu Tuhan, apakah Anda juga tidak diperlakukan tidak sabar oleh orang tua sebelumnya? Ya. Nah, percayalah firman tadi 1 Tesalonika 2 bahwa Anda bisa bersikap ramah karena Tuhan yang telah menempatkan Anda, mintalah kasih karunia di situ. Ya. Nah, 3 hal ini saya berharap bisa menolong Anda. Baik, saya akan masuk dalam pertanyaan yang kedua. Saya punya 2 anak perempuan, yang pertama umur 15 dan yang kedua 10. Banyak yang saya lewati masa anak-anak saya bertumbuh sampai dengan sekarang. Saya seorang yang emosional, perfeksionis, suka kritik dan kontrol. Mungkin ini kelihatannya dulu. Sekarang telah dipulihkan, tapi anak saya telah terbentuk dari kehidupan saya dan suami saya yang pendiam. Anak kedua saya menjadi kasar, selalu berkata tidak, menolak bimbingan saya, dan anak pertama cenderung penurut tetapi tidak terbuka. Banyak penyesalan saya sampai dengan sekarang. Saya mencoba mendekati, memulihkan. Sering saya merasakan putus asa karena kebingungan. Baik, saya ingin sebenarnya pertanyaan sederhana. Ini anak sudah remaja ya. Yang pertama dan yang kedua baru umur 10. Penting untuk Anda, apakah pernah Anda rekonsiliasi dengan anak, artinya minta maaf dan bicara secara pribadi dengan kerendahan hati. Ya, ampuni mama, katakan dengan jelas, ampuni karena mama telah melakukan A, telah marah sama kamu, telah kasar, mama mau belajar berubah. Ya, Anda harus bicara secara pribadi dari hati ke hati, jangan ada pembelaan diri. Ya, tetapi yang ada menjelaskan spirit pertobatan Anda dan bagaimana Anda sedang belajar terus, sedang Anda belajar berubah. Ya, nah, kalau tidak berhasil, Anda berarti butuh orang lain memediasikannya, misalnya pembina rohani anak, ya, atau ada pembina rohani lain yang menolong, yang dekat dengan anak Anda, ya, karena ini butuh pemulihan hubungan lebih dulu. Ya, dan yang ketiga, yang saya ingin katakan, jangan berhenti berdoa untuk anak Anda dan mengasihi dia juga. Anda harus mulai dengan kasih. Ya, karena ini bicara tentang pemulihan hubungan. Ya, bukan kita nggak bisa langsung mengubah anak kita menjadi baik kembali, tetapi penting sekali untuk anak kita melihat bahwa kita mengasihi dia tanpa syarat. Bahwa kita mau sungguh-sungguh bertobat dan kita mau berubah.
Ya, saya ingin ingatkan kepada para ibu bagaimana peran Anda penting sekali dengan menyentuh anak Anda dengan kasih sejak kecil. Ya, Anda perlu memeluk dia, mendoakan dia. Jangan sekali lagi ini semua mulai dari kasih Tuhan yang ada dalam diri kita, bukan kasih manusia. Ya, kasih Tuhan yang ada dalam diri kita itulah yang tidak terbatas. Kasih kita itu terbatas. Ya, para bapak dan ibu, tetapi kasih Tuhan yang sudah dia taruh dalam hidup kita. Ingat, kasih Tuhan yang sudah ditaruh dalam hidup kita, itulah yang membuat kita mampu mengasihi balik, menerima kekurangan, dan kita memulainya semuanya dari awal. Ya, Tuhan memberkati. Saya berharap ini bisa menolong. Saya akan teruskan ya, Pak Budi. Saya kan belum punya istri dan anak. Apa yang harus saya lakukan? Tetapi saya punya anak-anak rohani, anak-anak sekolah minggu yang saya bimbing. Ya, kalau Anda belum punya istri, berarti Anda seorang pria belum punya anak. Ya, untuk anak-anak sekolah minggu sama ya, Anda harus belajar ya dengan menerima kasih Bapak lebih dulu ya. Masa lalu kita tidak boleh menjadi kendala masa sekarang. Apapun dan siapapun kita sekarang statusnya sudah menikah atau belum, mau jadi guru atau guru sekolah minggu, bukankah kita menghadapi anak-anak rohani? Anda harus mengasihi, mendidik dengan kasih yang benar dan kebenaran firman. Anda harus memberikan dengan kesembuhan, bukan dengan kesakitan masa lalu Anda. Ya, karena ini menjadi training yang baik loh untuk Anda sebelum menikah ya. Saya berdoa supaya Anda benar-benar mengalami banyak terobosan dan pemulihan sebelum Anda masuk dalam pernikahan. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk lesson yang baik. Hanya anak saya sudah berumur 13 tahun. Apakah masih keburu untuk kami menjadi orang tua yang lebih baik? Sangat keburu. Ya, cuma bedanya untuk anak yang semakin usianya lebih besar, kita perlu usaha yang lebih, waktu yang lebih untuk kita mengadakan rekonsiliasi. Kalau ada kesalahan, ungkapkan apa yang Anda perlu perbaiki dan bagaimana Anda ingin memulainya bersama anak Anda dalam kasih Tuhan dan dalam kebenaran firman yang kita belajar sama-sama. Itu sangat penting untuk Anda. Berikutnya, saya orang tua yang dua-duanya bekerja dan anak kami dititip dari pagi hingga sore. Hanya saat dia butuh waktu luang untuk bermain, kami sudah lelah. Baik. Anda harus memiliki visi di dalam mendidik anak, ya. Karena kita bukan mendidik anak bukan dengan kecukupan secara lahiriah. Ingat, Anda tidak punya cukup banyak waktu untuk mendidik anak Anda karena fondasi yang diletakkan dalam mendidik anak adalah sejak kecil. Ya, bagaimana kita menanam dengan kebenaran dan kasih dan didikan demi didikan kita harus taruh dalam hidup anak kita. Ya. Nah, kalau seandainya ada tekanan dalam perekonomian, maka Anda harus berdosa hati dengan istri Anda. Bagaimana cara kita jalan keluarnya? Anak kita dididik oleh siapa? Siapa yang mengisi hidupnya? Siapa yang menulis hidup dia? Siapa yang mendisiplin dia? Ya, karena kita bukan sekedar mendidik dengan menyenangkan anak kita dan kita sekedar menutup rasa bersalah kita lalu dengan cara-cara yang tidak benar. Ya, saya mendorong Anda harus tetap memberi waktu. Yang penting adalah bagaimana mendidiknya dengan benar. Ya, dulu saya adalah ibu yang bekerja, ya, tetapi akhirnya saya mendiskusikan dengan suami saya bagaimana saya harus lepas kerja, padahal gaji saya lebih besar. Tetapi kami memutuskan bahwa kita harus memilih bahwa investasi kita harus benar, ya, karena anak-anak kita akan menjadi murid-murid Tuhan, ya, bukan sekedar anak yang dicukupi oleh karena kemampuan ekonomi kami, tetapi bagaimana dia dididik dan dia dibesarkan di dalam jalan-jalan Tuhan. Ya. Saya seorang ibu di mana suami bekerja di Bekasi dan saya bersama anak-anak di Cirebon. Saya seorang ibu, suami bekerja di Bekasi dan saya bersama anak-anak di Cirebon. Mau tanya apakah yang saya harus lakukan lebih berhasil dan mendidik 4 anak lebih sabar dan tenang, apalagi di saat-saat sekolah online sekarang. Ya, Anda perlu mengerti bahwa dalam mendidik anak, Anda harus memiliki tujuan. Ya, dan Anda tujuan apa yang hendak Anda capai, yaitu tujuan yang benar. Mendidik anak bukan mencapai prestasi, tetapi bagaimana mereka seperti visi dan pelayanan kami, yaitu menolong para orang tua mendidik anak yang berkarakter Kristus dan menjadi berkat dalam generasi Tuhan. Fokuslah kepada hal seperti itu.
Ya, kalau Anda memiliki kebenaran visi dan kebenaran firman dan kasih dalam diri Anda, maka Anda akan melihat apa yang Anda lakukan ini sebuah proses panjang, ya, bukan proses yang pendek mendidik anak. Ya, apalagi saat-saat sekolah online memang ada plus minusnya. Ya, sekolah online membuat kita lebih dekat dengan anak-anak dan lebih bisa memproses bersama belajar dengan mereka. Ya, ingat, sekalipun ada batasan, tetapi Anda tidak akan kehilangan waktu untuk bersama dengan mereka. Pilihlah hal-hal yang prioritas dalam sekolah online, waktu-waktu sekolah online ini, apa yang perlu Anda tanam, buatlah sebuah pola rutin bersama, waktu sendiri-sendirinya kapan, waktu bersamanya kapan. Ya, jangan sampai Anda kehilangan waktu, walaupun ada sekolah online dan di rumah bersama, tetapi Anda tidak mengisi apapun. Ya, ini penting sekali. Ya, bisa didetailkan nanti apa saja yang perlu dilakukan setelah kita melewati sesi demi sesi. Oke. Shalom, saya seorang ibu single parent dengan 3 anak. Saya mau tanya bagaimana cara dalam menghadapi anak yang memberontak dengan orang tua, melawan suka maki dengan orang tua. Karena tidak diizinkan memakai motor, juga dia jadi memaki dengan orang tua. Bagaimana caranya dalam menghadapinya? Saya ingin katakan, seorang anak memberontak bukan tiba-tiba itu terjadi, artinya tanpa penyebab. Ya, biasanya penyebabnya cukup panjang. Maksud saya, mungkin sebelum ini terjadi, anak-anak kita pernah terluka. Anak-anak kita pernah tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan, apalagi dia seorang single. Ya, saya tidak tahu berapa usia anak Anda. Kalau dia minta motor, apakah dia sudah waktunya atau tidak. Nah, hubungan yang diperlukan, sekali lagi, saya menghadapi banyak orang tua single, ya, atau single parent, ya, mereka perlu menanam, memberi waktu untuk anak tetap. Ya, sekali lagi, tujuan kita mendidik anak bukan membahagiakan anak, mencukupi mereka, tetapi ada kebenaran firman, ada kasih yang ditanam, ada hubungan yang terjadi antara orang tua dan anak. Itu penting untuk kita mendapatkan hasil, bukan sekedar anak yang baik atau anak yang bisa berhasil sekolah, tetapi dia ada anak yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Nah, itulah kita mulai dari diri kita. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang dibangun bukan pembiaran. Ya, memang agak melelahkan menjadi orang tua tunggal. Anda perlu ditolong juga oleh orang lain, ya, dalam mendidik anak Anda, yaitu komunitas rohani. Saya mendorong para orang tua single parent, Anda butuh ada komunitas rohani, ya, dan bagaimana anak Anda juga butuh komunitas rohani, ada pembina rohaninya yang menolong mereka bertumbuh dengan benar. Ya, dan anak Anda yang terluka, kalau memberontak biasanya karena luka, dia butuh disembuhkan lebih dulu. Ya, dia butuh didekati secara pribadi. Ya, apa yang melukai dia? Nah, sembuhkan bagian yang luka. Anda bukan sekedar bicara tentang masalah, tetapi akar masalahnya adalah dia butuh disembuhkan. Ya, pemberontakan biasa lahir dari kemarahan, ketidakpuasan, dan luka. Ya, jadi itu perlu untuk secara pribadi duduk bersama anak Anda. Ya, tunjukkan kalau Anda salah, mintalah maaf, dan kalau ada hal yang Anda lakukan bisa lakukan dengan mengasihi dia dan berkata berilah kesempatan. Ya, tunjukkan pergumulan Anda supaya anak-anak kita, walaupun mereka tidak memiliki figur ayah, mereka mengerti pergumulan kita dan apa yang menjadi kesulitan kita. Dan kalau anak-anak terluka oleh ayahnya, perlakuan ayahnya meninggalkan, maka Anda juga harus minta orang lain menolong Anda untuk menyembuhkan anak Anda juga, ya, bersama dengan Anda tentunya. Oke. Bagaimana menghadapi anak yang suka emosional dan asik dengan gadgetnya, dikarenakan anak tersebut punya keterbatasan khusus, anak tuli. Nah, untuk menghadapi anak-anak dengan keterbatasan atau tunarungu, maka Anda harus mengerti apa yang menjadi salah satu cara adalah menemukan kemampuan dia, kekhususan dia, skill tertentu apa yang dia miliki. Ya, di Jakarta kami ada pelayanan yang disebut Precious One atau buat anak tunarungu. Mereka biasanya waktu menemukan skill mereka secara khusus, ya, waktu mereka bisa bekerja, mereka menjadi anak-anak yang menemukan jati dirinya salah satu dengan kemampuan diri. Nah, ini harus ditolong dengan kegiatan yang benar, karena banyak orang tua kadang membiarkan anaknya cari kegiatan dengan memberikannya gadget. Nah, itu tidak benar. Nah, ini butuh masa transisi untuk membuat dia menemukan sesuatu yang menjadi skill dia. Ya, oke. Kalau dia emosional, tentu saja karena dia tidak mampu berkomunikasi dengan baik, maka banyak hal yang akan dia tumpahkan dengan kemarahan.
Dan Anda harus bisa berkomunikasi dia dengan bahasa-bahasa di luar apa yang dia miliki, biasanya bahasa isyarat atau bahasa tertulis. Ini akan menolong dia menjadi anak yang bisa stabil ya emosinya, atau dia juga mengalami Tuhan. Oke. Nah, Anda juga bisa menghubungi kalau Anda klik Precious One ya di Instagram. Nah, mereka memiliki anak-anak tunarungu yang bisa Anda mungkin mendapat inspirasi bagaimana menanganinya. Bagaimana menyikapi suami yang memiliki konsep pengasuhan mendidik anak adalah sepenuhnya tanggung jawab ibu atau istri karena suami merasa sudah capek bekerja. Terima kasih. Ya, dia butuh pencerahan, dia butuh didoakan, dia butuh apa ya, diajak. Jadi saya dorong buat ibu-ibu yang hari ini tidak hadirkan suaminya, dorong, kasih semangat, Pak, ini penting buat anak kita. Hadir bersama-sama minggu depan, oke? Yang berikutnya adalah bagaimana jika kita masih tinggal sama orang tua, karena kalau kita mau didik anak sama nenek, apa kakeknya sering dibela. Jadi anak jadi lebih suka ke nenek kakeknya. Ini adalah sebuah pertanyaan sangat umum setiap kali kita punya kelas atau seminar mendidik anak, khusus untuk orang tua yang tinggal dengan kakek nenek dari anak itu. Saya mendorong yang pertama, bawalah kakek neneknya ikut Zoom minggu depan. Karena minggu depan kita akan detailkan bagaimana membesarkan anak dalam cara-cara Tuhan. Mereka perlu dengar. Kalau mereka tidak dengar, mereka akan melakukan pola yang sama, pola yang menurut mereka itu benar, ya. Yang kedua adalah memang ini adalah akibat daripada hidup bersama dengan orang tua. Tinggal bagaimana mereka katakan kepada mereka, kami mau didik anak kita dengan cara begini, dibicarakan, ya, dibicarakan sama orang tua. Kalau orang tuamu selalu memenuhi keinginan anak, memanjakan, kasih tahu, kami keberatan. Kami bukan nggak sayang papa mama, tapi anak kami jadi rusak kalau semuanya diikuti keinginannya, jangan. Ya, makanya penting minggu depan papa mamamu yaitu kakek nenek ikut Zoom aja sekalian, ya, oke? Ya, berikutnya, selamat malam Pak. Saya mempunyai 5 anak laki, yang pertama umur 16 tahun. Wow. Kami merasa gagal dalam mendidik anak, ditambah situasi sekarang mereka memegang gadget. Mereka sering memberontak jika kami menerapkan peraturan. Akhirnya kami suami istri selalu berantem karena suami saya nggak sabar dan cepat memukul. Apa yang harus kami lakukan? Saya ingin memberitahukan begini ya. Para orang tua, Anda sebagai suami istri, Anda harus sehati dan menunjukkan kasih lebih dulu. Ya, jadilah contoh dalam kesehatian Anda. Anda harus belajar saling mengampuni, ya, dan Anda harus mencari kasih kebenaran Tuhan. Ya, jangan saling menyalahkan, jangan saling menuntut. Ya, ini salah siapa? Ini kenapa? Oke, kalau kita melihat hal ini, jangan langsung juga diambil gadget anak-anak, jangan langsung bikin peraturan, tapi dekatilah satu persatu anak kita, ya, secara bergantian, beri waktu minimal per hari 5 menit, ajaklah mereka bicara, ya, bikin sebuah kebiasaan baru yaitu berdoa bersama, ya, ambil waktu mereka awal-awalnya memulai jangan lama-lama, ya, mulainya dengan 10 menit, 5 menit, ya, minta dengan kesabaran, semuanya harus sabar karena ini sudah terlanjur terjadi, ya, tetapi menunjukkan bahwa ada hal-hal yang kita mau bangun bersama, pelan-pelan kita shiftingkan dengan sabar, mulai dari 10 menit kebersamaan dan beri waktu masing-masing anak 5 menit per hari, ya, untuk dialog, ya, sisanya. Nah, habis itu waktu mereka menemukan ada ikatan kasih, maka kita baru bisa menarik mereka keluar, ya, jangan serta-merta kita mematahkan semua, memutuskan semuanya, itu akan menimbulkan kemarahan dalam diri anak-anak kita. Ya, dengan mendekati satu persatu ini akan menolong mereka. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengambil kegiatan bersama, olahraga bersama bagi anak laki, ya. Ajak mereka sesuatu yang menyenangkan mereka, ya. Apakah berdua, bertiga dengan papanya atau dengan mamanya, ambil apa yang mereka sukai dengan membangun aktivitas bersama. Ini akan menolong hubungan yang informal lebih dulu, ya, sehingga mereka mau buka hati untuk berdialog dan mengungkapkan apa yang menjadi keberatan dan kesukaan mereka. Ya, misalnya ajaklah bicara dalam waktu kebersamaan itu. Kamu tadi lihat apa? Ya, main apa? Ya, cerita. Nah, itu akan membuat mereka melihat
ada hubungan lain yang lebih penting di dalam keluarga. Anda bisa memulai kembali tanpa merasa takut gagal, bukan dengan memulai dengan kemarahan dan merasa gagal. Ingat, perasaan gagal dalam diri orang tua jangan dipupuk dan jangan diperbesar. Ya, tetapi kita harus melihat Tuhan masih memberi kita kesempatan, tapi kita butuh hikmat bagaimana membangun hubungan kembali dan hubungan yang indah, bukan hubungan yang marah dan merasa gagal dan saling menyalahkan. Tuhan memberkati untuk Bapak Ibu ya. Luar biasa punya 5 anak laki-laki. Bagaimana cara anak percaya diri? Karena anak saya susah dalam percaya diri. Padahal saya selalu dukung anak saya untuk percaya diri. Tapi masih saja anak saya percaya dirinya kurang. Anak-anak yang percaya diri, tidak semuanya memiliki percaya diri yang baik. Ya, ada yang sudah ada dari sejak awal. Ya, tapi bahkan ada yang over percaya diri. Nah, kita perlu menolong mereka, dampingi mereka. Ya, berulang-ulang. Ingat, mendidik anak ada sebuah proses panjang. Sebuah proses kita menabur, seperti kita menanam tanaman dari benih kecil, sehingga mereka bertumbuh, berbunga, dan berbuah. Jadi kita harus sabar menantikan hal itu. Kadang-kadang menanam sebuah hal yang baik itu butuh sabar. Nah, orang tua harus melihat, ya apa yang dilakukan ini adalah kita mendidik manusia. Ya bukan berdiri kita langsung, ya tetapi kita sedang membawa anak kita kepada sebuah kebenaran. Percayalah dan doakan mereka, kasihi mereka, terimalah mereka gagal, dampingi mereka. Ya dalam keadaan apapun, mulailah dengan kegiatan bersama-sama. Ya jangan mulai dari hal yang besar tapi hal-hal kecil, yaitu kegiatan bersama dan puji dia. Ya, teguhkan dia. Wow, papa senang sekali. Wow, kamu bisa ya. Paling tidak itu akan mendorong ada kemajuan. Yang penting ada kemajuan, bukan langsung mencapai standar yang kita harapkan. Saya mau tanya dong Bu, anak saya susah banget dibilangin kalau lagi bercanda terus ribut. Kakaknya 5 tahun, adiknya 2,5 tahun, jadi bikin saya suka marah. Kalau lagi bercanda. Oke, saya sebenarnya kurang mengerti pertanyaannya. Tetapi saya melihat mungkin maksudnya adalah anak saya itu susah diajak dialog. Nah, dalam kita membangun hubungan dengan anak atau kita berdialog, kita perlu mengerti apa yang ada dalam pikiran dan hati anak. Jadi orang tua itu seringkali kita asumsi dan kita berpikir apa yang kita pikirkan tentang anak benar, atau kita menangkap sekilas lalu kita memberi komentar. Penting sekali untuk kita memahami dan ingat, yang dimaksud dengan membangun hubungan dengan anak, saya ulangi, yang dimaksud dengan membangun hubungan dengan anak-anak kita, sampai anak kita bisa percaya hati kita, memahami dunia kita, memahami perasaan kita, dan kita juga memahami dunia mereka dan memahami pikiran perasaan mereka. Itu yang dimaksud hubungan yang cukup dalam. Banyak orang tua tidak memiliki hubungan yang cukup dalam dengan anak, sehingga kadang-kadang banyak terjadi miskomunikasi dan salah pengertian. Sehingga kadang-kadang kita maksudnya A, anak pikir B. Nah, apalagi anak-anak yang di bawah pra-remaja. Mereka itu kita harus pahami, jangan menilai dari luar. Anak juga nggak bisa menilai kita dari luar. Untuk itulah kenapa hubungan itu dibangun dengan banyak berdialog, banyak diskusi, ya, banyak bertanya, banyak menjawab. Nah, itu menolong dan menggali apa yang ada dalam diri anak. Jangan mengambil cepat kesimpulan. Ya, itulah yang kadang-kala membuat banyak kemarahan, ya, banyak perdebatan dan banyak keributan di dalam rumah. Saya seorang mentor, ada 18 anak menti yang saya layani, beberapa anak yang ketika salah ditegur, kadang mereka cuek, sebagian selalu memiliki hal kasih dalam kehidupan mereka. Dengan hal seperti itu, anak yang bandel, apa yang saya lakukan? Terima kasih, Tuhan memberkati. Di dalam Kolose 1, kalau Anda membaca ayat 28 sampai yang terakhir, Paulus berkata, tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang. Yang sekalipun Anda memiliki banyak anak-anak rohani, Anda harus memberikan mereka waktu secara pribadi, bukan bersama-sama. Karena dalam menggali hidup orang, dalam memperbaiki hidup seseorang, menanam sesuatu dalam hidup orang menjadi sebuah kebenaran, menjadi sebuah perilaku yang baik, Anda perlu melakukannya satu persatu. Ya, memang ada waktu bersama, tetapi ada waktu pribadi. Itu yang Anda tidak boleh ketinggalan. Ya, karena kedalaman setiap anak itu berbeda dan cara pendekatan pun bisa berbeda. Ya, ada yang mirip, tetapi pasti ada perbedaan. Nah, Anda harus melihat siapa yang paling butuh diperlakukan, tidak bisa disamaratakan ya perlakuannya. Oke, saya sangat kesulitan bekerja sama dengan suami dalam didik anak karena suami saya dari produk bapak yang gagal. Selain itu, suami juga tidak begitu tertarik mengenai parenting. Selain itu, anak saya nggak respect sama bapaknya karena setelah 18 tahun menikah.
Suami saya baru mengaku bahwa dia membohongi saya sebelum kawin dan ternyata beberapa kali selingkuh. Kadang saya lelah, bapaknya sudah begini, tetapi dia nggak begitu tertarik parenting dan nggak memulihkan hati anaknya. Saya merasa saya seperti single parent dalam mendidik anak. Ya, memang ini adalah sebuah persoalan pernikahan sebenarnya, yang akibat daripada pernikahan yang tidak ideal, di mana pasangannya tidak rohani, pasangannya tidak takut akan Tuhan, banyak buat dosa, akhirnya anaknya yang tidak respect. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 3 bahwa kelakuan atau perilaku seorang istri akan memenangkan hati suaminya. Yang pertama, ibu jangan terpengaruh sama karakter buruk suamimu atau masa lalunya. Kalau ibu sudah ampunilah, jangan diungkit-ungkit lagi. Tapi yang pertama adalah kelakuan atau perilaku seorang istri bisa menolong suami berubah. Yang kedua adalah kepala dari pria adalah Kristus. Kepala dari wanita adalah pria. Ini bicara dalam pernikahan. Jadi ketika sang kepala, yaitu pria, yaitu suami ibu, dia bertanggung jawab kepada Kristus. Dan lihat doamu, ya, walaupun dia mungkin sampai hari ini tidak rohani, doa dan perilaku seorang istri akan menolong suami berubah. Tapi kalau nggak berubah bagaimana? Saudara harus mengajak teman-teman yang lain untuk membicarakan masalah ini. Saya mendorong bergereja itu harus punya teman dekat. Kalau ibu punya gereja, carilah orang-orang tertentu bisa menopang ibu menghadapi suami. Kita mendengar banyak kesaksian, ada suami yang sudah berselingkuh, lari dan perempuan lain karena ada komunitas doa menopang ibunya, suaminya balik. Oke, jadi doa, perilaku, firman Tuhan akan menolong suami ibu berubah. Ya, saya mengerti apa yang Ibu alami, tetapi satu hal, Bu, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, sekalipun Anda seperti sendirian, Anda tetap harus mengikuti kebenaran firman, hormati dia, ya, tetap suami kita, dan tetapi kita melakukannya apa yang Tuhan mau kita lakukan, karena upah kita bukan datang dari manusia, tapi dari Tuhan. Ya, saya ingin menguatkan Ibu, apapun yang terjadi, Tuhan yang menghibur Anda. Seperti Timotius, ya, kelihatannya ayahnya kita tidak tahu di dalam Alkitab apakah menginvestasikan banyak, tetapi ibunya dan neneknya lah yang memberikan lebih baik teladan iman. Anda sanggup untuk itu. Sebagai orang tua, ayah dan ibu memberi teladan didik anak dengan baik, tetapi anak bergaul dengan lingkungan luar. Kadang lingkungan lebih pengaruh banyak buruknya daripada baiknya. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar pengaruh buruk tidak menimpa anak-anak kita. Gusti memberkati. Oke. Anda harus mengerti dalam proses mendidik anak ada 3 pilar yang penting, yaitu pertama keluarga, kedua gereja, yang ketiga adalah sekolah. Ya, kadang-kadang di semua ini yang paling penting adalah bagaimana dia di lingkungan 3 hal ini dia memiliki komunitas. Kalau di sekolah tidak memiliki komunitas yang baik dan di gereja tidak, maka dia akan mencari komunitas lain yang akan mempengaruhi dia. Apalagi keluarga juga tidak punya hubungan. Semuanya tergantung dari hubungan yang dibangun. Apakah anak kita punya hubungan? Makanya saya dari kecil perhatikan sungguh-sungguh anak saya bergaul dengan siapa. Jangan tutup mata terhadap siapa teman anak-anak kita. Dalam kita membangun hubungan dengan anak-anak kita, kita perlu bertanya dan saling bercerita dan menggali cerita. Siapa temannya, apa yang mereka lakukan, bagaimana, apakah dia bersuka cita, apakah dia ada kesulitan, apa yang perlu mama papa tolong. Ya, ungkapkan itu bukan sebagai sebuah tuntutan, tetapi sebagai seorang teman buat anak-anak kita. Apalagi anak-anak masih kecil. Ya, kita harus mempengaruhi anak kita, bukan memaksa anak kita. Ya, terutama kalau sudah remaja, kalau masih kecil kita harus membawa mereka dan memberikan substitusi. Bagaimana mereka juga bisa punya teman yang benar. Tolong anak kita punya teman yang benar. Bagaimana cara anak percaya diri karena anak? Oke. Ada sebuah pertanyaan dari Jogja, ya. Mau bertanya, saya terkadang melihat anak saya berusia 11 tahun tidak pernah peduli dengan perintah ibunya. Dan saya terkadang sangat jengkel dan perlakuan anak saya, dan saya pun melampiaskan emosi bisa ke tembok atau ke anaknya langsung buk. Bagaimana cara kontrol emosiku? Oke. Yang pertama adalah anak itu tidak peduli dan perintah ibunya bukan datang dari tiba-tiba. Sebenarnya itu sudah terjadi ketika dia usia masih kecil. Tetapi kita sebagai suami tidak mendeteksi itu. Ya toh?
nggak melihat itu. Kalau itu sudah sampai hari ini anak kita memberontak, anak kita tidak taat baik kepada sang ayah dan sang ibu, saya katakan begini, untuk usia yang 11 tahun ke atas, yang pertama adalah jangan sekedar melihat anakmu berubah dulu. Kita yang harus berubah dulu. Itu sebagai pelajaran hari ini. Seringkali kita selalu melihat itu adalah salah anak kita. Tapi kita juga nggak boleh menyesali atau tertuduh, terintimidasi. Ini salah saya. Bukan juga cara begini. Nah, disitulah butuh kasih karunia Tuhan. Yang pertama apa yang Bapak harus lakukan? Yang pertama adalah dapatkan hati anakmu dulu. Apa persoalan apa yang sedang terjadi? Mengapa dia tidak mau dengar perintah ibunya? Itu dulu. Apakah dia merasa perintahnya tidak adil? Atau juga memang dasarnya sudah memberontak? Kalau dasarnya sudah memberontak, anak itu harus ditaburi Injil. Hanya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga yang bisa mengubah dirinya. Karena itulah tubuh dosa. Tubuh dosa selalu melawan otoritas, selalu tidak taat. Jadi Injil yang harus diberitakan. Tapi untuk memberitakan Injil tentang Yesus, kita harus jadi teladan kasih dulu. Nggak bisa teladan kemarahan. Kalau Bapak marah, pukul atau pukul tembok sekalipun, dia ditangkap adalah kemarahannya. Anak ini kondisinya menurut saya dia harus tangkap kasihnya dulu. Diterima dulu, ya toh. Yang kedua adalah diberitakan tentang firman Tuhan untuk dia tahu bahwa itu dosa, dosa kepada Tuhan. Memberontak, tidak taat kepada orang itu ada sebuah dosa. Nah, saya mau ingatkan orang tua hari ini, kita masih punya 4 kali pertemuan. Di tangan kita udah ada masuk sampai 20 pertanyaan lebih. Dan tidak mungkin kita akan selesaikan malam ini. Tetapi pertanyaan Bapak Ibu kita akan coba selesaikan nanti di sesi-sesi berikutnya. Jadi harap sabar ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Ya, untuk malam ini kita akan selesaikan satu pertanyaan lagi ya, nanti saya akan kembalikan kepada Pak Budi. Ya, oke. Yang terakhir untuk malam ini, nanti yang sisanya akan dilanjutkan ya Bapak Ibu. Kami punya anak dengan prestasi sedang, itu sudah menjadi kebanggaan sebagai orang tua. Belajar dari kasus anak yang punya prestasi juara, tetapi berjalannya waktu menjadi juara 3. Anak tersebut menjadi minder dan pendiam. Apakah sikap kami dengan prestasi anak kami yang sedang sudah tepat? Kami tidak memaksakan anak untuk juara 1. Mohon masukannya. Pandangan Anda untuk menerima anak apa adanya itu sudah benar. Tetapi Anda perlu dialog dengan anak Anda. Ya, apa yang dia rasakan? Ya, apa yang membuat dia menjadi minder? Apakah ada hal-hal lain yang mengganggu pikirannya? Seperti tadi saya katakan, kadang kita tidak mengerti apa yang dialami. Ya, apakah dia merasa dibandingkan di sekolah atau segala macam. Nah, ini yang perlu orang tua gali supaya anak memahami dan punya keteguhan hati dan punya kemantapan bahwa apapun yang terjadi papa mama menerima saya. Apapun yang terjadi papa mama mengasihi saya dan tidak menuntut saya tapi saya mau tetap memberi yang terbaik sebisa saya, tapi saya tidak merasa minder dan takut kalau saya tidak berhasil lebih lagi. Ya, jadi orang tua perlu menjembatani dengan berdialog dengan anak, ya, sehingga tetap dia bersukacita dengan apapun dan dia tetap semangat karena kita yang meneguhkan dia. Memberi semangat bukan berarti mendorong dia harus lebih prestasi. Karena yang penting ada anak kita tetap semangat belajar, bukan mengejar prestasi dan hasil. Ya, jadi hubungan penting sekali dengan anak. Oke, saya kembalikan kepada Budi, silakan.